tersebut membuat kedua pihak merasa menang meski tak ada yang benar-benar meraih tujuan akhir mereka. Mengutip dari Ynet News pada 10 Oktober, tim mediasi Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Donald Trump disebut berhasil menciptakan titik temu, sehingga baik Israel maupun Hamas dapat mengklaim keberhasilan masing-masing meski kemenangan ini disebut hanya kemenangan semu. Sebelumnya, Trump menugaskan Steve Witkoff untuk memastikan perjanjian itu berjalan tanpa pihak yang merasa dikalahkan, sehingga Israel dinilai sukses mendapatkan hal yang selama ini dianggap mustahil, yakni pembebasan seluruh sandera yang masih hidup dan sebagian jenazah tanpa harus menarik pasukan dari jalur Gaza sepenuhnya. Pasukan pertahanan Israel tetap menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza, termasuk zona penyangga untuk mencegah serangan Hamas di perbatasan. Sementara itu Hamas disebut memperoleh penghentian serangan, serta jaminan tidak akan ada serangan baru selama proses pembicaraan tahap lanjut dari kesepakatan Trump berlangsung. Di satu sisi, pengamat menilai tanpa keterlibatan nyata dari negara-negara Arab dan otoritas Palestina, kesepakatan ini bisa menjadi jeda sementara sebelum perang berikutnya. Kesepakatan gencatan senjata Gaza yang digagas Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump dilaporkan memicu perpecahan di internal pemerintahan Israel. Para pemimpin Israel disebut berselisih pandangan soal isi kesepakatan yang didukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer. Perjanjian itu mencakup penghentian perang, pertukaran tawanan, serta penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap. Mengutip dari Al-Mayadin pada 10 Oktober, Menteri Kehakiman Yair Levin, satu di antara sekutu terdekat Netanyahu, memuji kesepakatan tersebut. Ia menilai pembebasan para sandera adalah momen bersejarah bagi Israel. Sementara penolakan keras datang dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Ia mengaku khawatir pembebasan tahanan Palestina akan memunculkan generasi baru pemimpin teroris. Smotrich menolak bergabung dalam perayaan kesepakatan dan menilai kebijakan itu beresiko bagi keamanan Israel. Smotrich juga menolak rencana Amerika yang mengarah pada kenegaraan Palestina, menyebutnya sebagai bentuk kembali pada kebijakan lama yang gagal. Di satu sisi, Menteri Pemukiman Orit Strok ikut mengancam akan keluar dari pemerintahan. Ia menilai tetap berada di kabinet yang menurutnya berkompromi terhadap keamanan nasional adalah tindakan yang tak bermoral. Pemimpin gerakan Ansyar Allah, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, mengumumkan bahwa operasi Yaman untuk mendukung perjuangan Palestina telah mencapai lebih dari 1.800 serangan. Mengutip dari Al-Mayadin pada 10 Oktober, ia menyebut serangan itu mencakup peluncuran rudal balistik, jelajah hipersonik, hingga serangan udara dan laut yang dilakukan pasukan Yaman. Al-Houthi menegaskan bahwa aksi tersebut berhasil menguncang dominasi Amerika Serikat di kawasan yang selama ini berupaya menekan solidaritas dunia terhadap rakyat Palestina. Menurutnya, dukungan Yaman terhadap Palestina menjadi unik karena digerakkan secara menyeluruh baik oleh pemerintah maupun rakyat. Ia mengatakan semangat itu tetap kuat meski Yaman menghadapi berbagai tantangan dan jarak geografis yang jauh dari Gaza. Al-Houthi menambahkan bahwa suara solidaritas Yaman telah bergema ke seluruh dunia sebagai bentuk kewajiban moral, kemanusiaan, dan keagamaan. Melalui 2 tahun terakhir, Yaman dilaporkan telah menggelar puluhan ribu aksi demonstrasi dan pawai mendukung Palestina. Lebih lanjut, Al-Houthi menyinggung keputusan Yaman melarang kapal Israel melintas di Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab. Ia juga mengklaim bahwa serangan rudal dan drone Yaman berhasil menembus 5 lapisan sistem pertahanan udara sebelum mencapai wilayah pendudukan Palestina. Dampaknya, lalu lintas udara Israel terganggu dan sejumlah maskapai internasional disebut menghentikan penerbangan ke negara itu. Pemimpin kelompok Ansyar Allah, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, menegaskan pasukan Yaman tetap dalam kondisi siaga penuh ketika gencatan senjata di Gaza mulai diberlakukan. Ia menyampaikan bahwa Yaman akan terus memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina pada Kamis 9 Oktober 2025, serta menekankan bahwa bantuan kepada perlawanan harus berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Menurut Al-Houthi, kesepakatan yang terjadi di Gaza menunjukkan kegagalan Israel dan Amerika Serikat mencapai target mereka selama agresi berlangsung. Ia menilai bahwa peran Amerika justru bersifat destruktif dan memperburuk situasi di lapangan. Ia juga menyebut musuh gagal membebaskan tawanan tanpa pertukaran, gagal menghancurkan kekuatan perlawanan, dan gagal memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah mereka. Al-Houthi menyerukan agar pasukannya tetap dalam kewaspadaan tinggi dan siap menghadapi setiap pelanggaran yang Israel lakukan.
Ia menegaskan tahap saat ini bersifat kritis dan bersejarah sehingga dukungan terhadap rakyat Palestina harus terus dijaga. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memperingatkan bahwa partainya akan menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu jika Hamas tidak benar-benar dibubarkan seusai perjanjian gencatan senjata Gaza. Peringatan itu disampaikan Ben-Gvir pada Kamis 9 Oktober hanya beberapa jam sebelum Kabinet Netanyahu menggelar sidang untuk memutuskan rencana gencatan senjata dan pembebasan tawanan dalam fase pertama kesepakatan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak akan mentolerir jika Hamas masih eksis dengan nama atau bentuk lain. Ben-Gvir menyatakan bahwa jika pembubaran Hamas tidak terjadi, pihaknya akan membubarkan pemerintahan Netanyahu. Meski mendukung pembebasan tawanan Israel, Ben-Gvir menolak pelepasan tahanan Palestina. Ia menuturkan bahwa Netanyahu telah berjanji secara pribadi kepadanya untuk memastikan Hamas benar-benar dihancurkan. Jika janji itu gagal ditepati, partainya akan menarik dukungan politik. Pasukan Amerika Serikat diterjunkan langsung ke Timur Tengah untuk mengawal gencatan senjata Hamas dan Israel. Setidaknya 200 tentara sudah tiba di Timur Tengah dan memantau langsung pelaksanaan gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Dikutip dari RIA Novosti, pejabat Amerika Serikat telah mengonfirmasi soal pengerahan pasukan tersebut. Washington mengatakan bahwa dari 200 tentara yang ditugaskan, beberapa di antaranya sudah berangkat ke Timur Tengah, sementara sebagian lainnya langsung diterbangkan dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sendiri juga dalam keterangannya telah menegaskan dirinya memberikan jaminan pribadi melalui mediator bahwa Israel tidak akan melanggar gencatan senjata di jalur Gaza. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff juga menegaskan janjinya bahwa Israel tak akan menyerang Hamas. Mereka juga menegaskan bahwa pasukan Amerika Serikat yang diterjunkan ke jalur Gaza adalah penjamin bahwa Israel tidak akan menyerang pasukan Hamas. Gencatan senjata Hamas dan Israel sendiri berlangsung dalam tahap pertama dan kini sudah disepakati. Dalam gencatan senjata tahap ini, Israel menarik mundur seluruh pasukan militer mereka, sementara Hamas juga berjanji membebaskan sandera Israel. Gedung Putih mengungkap kekecewaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tak mendapat hadiah Nobel Perdamaian 2025. Terkait hal itu, Gedung Putih langsung mengecam keputusan Komite Nobel Norwegia. Juru bicara Gedung Putih Stephen Chung menilai keputusan itu menunjukkan panitia Nobel lebih mengutamakan politik daripada perdamaian. Pernyataan itu disampaikan Stephen melalui cuitannya di media sosial X pada Jumat 10 Oktober. Dalam cuitannya itu, Gedung Putih mengungkapkan rasa tak terimanya soal keputusan panitia. Ia membeberkan berbagai upaya Trump selama ini untuk mendamaikan perang di Timur Tengah. Disebutkannya, Trump selama ini membuat kesepakatan damai, mengakhiri perang hingga menyelamatkan nyawa. Diketahui selama ini Trump dikenal sangat menginginkan penghargaan bergengsi tersebut. Trump kerap mengklaim peran pentingnya dalam capaian kesepakatan gencatan senjata internasional. Namun, Komite Nobel Norwegia pada Jumat 10 Oktober kemarin mengumumkan bahwa penghargaan Nobel Perdamaian tahun ini jatuh ke pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado. Ledakan besar mengguncang pabrik bahan peledak militer di Tennessee, Amerika Serikat pada Jumat pagi waktu setempat. Insiden ini membuat belasan orang di pabrik hilang dan dikhawatirkan tewas. Dikutip dari New York Post, pabrik yang meledak yakni Accurate Energetic System di wilayah Bucks North Hickman County. Polisi setempat Chris Davis melaporkan sejumlah korban sudah ditemukan, sementara 13 lainnya masih hilang. Ia menggambarkan ledakan pabrik itu sebagai neraka dan belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Ledakan begitu besar hingga terdengar dari jarak puluhan kilometer. Puing-puing pabrik juga berhamburan hingga setengah mil persegi. Hingga saat ini penyebab ledakan masih belum diketahui. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan menyeluruh bersama lembaga federal dan militer. Sebagai informasi, Accurate Energetic System merupakan perusahaan pembuat bahan peledak
yang berdiri sejak tahun 1980. Mereka memproduksi berbagai jenis komposisi peledak untuk Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Bulan lalu, perusahaan ini menerima kontrak senilai hampir 120 juta dolar Amerika Serikat dari pemerintah untuk pengadaan TNT. Proses pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina telah dimulai seiring dengan berlakunya batas waktu 72 jam setelah kesepakatan gencatan senjata. Sumber-sumber Israel pada hari Sabtu mengonfirmasi bahwa pihak berwenang terkait telah mulai memindahkan tahanan Palestina yang akan dibebaskan dari penjara-penjara Israel. Sebagai imbalannya, Hamas dilaporkan telah memulai persiapan untuk pembebasan sisa sandera Israel pada hari Senin. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa semua sandera, hidup dan mati, akan dikembalikan. Proses penyerahan jenazah diperkirakan akan memakan waktu. Kesepakatan ini terjadi setelah pemerintah Israel meratifikasi perjanjian dengan Hamas untuk gencatan senjata di jalur Gaza dan penarikan pasukan Israel. Sesuai batas waktu 72 jam yang ditetapkan dalam rencana Gaza Presiden AS Donald Trump, Hamas diperkirakan akan membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup. Setelah itu, Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina yang menjalani hukuman panjang, serta 1.700 warga Gaza yang ditangkap selama perang. Kementerian Kehakiman Israel telah menerbitkan daftar 250 nama yang akan dibebaskan. Namun, daftar tersebut tidak mencakup beberapa pemimpin Palestina terkemuka yang dituntut pembebasannya oleh Hamas, seperti Marwan Barghouti, Ahmed Saadat, dan Hassan Salameh. Saat ini masih ada 48 orang yang ditahan di Gaza, 20 masih hidup, 26 tewas, dan 2 jenazah masih belum ditemukan. Kesepakatan antara Israel dan Hamas disebut membuat kedua pihak merasa menang meski tak ada yang benar-benar meraih tujuan akhir mereka. Mengutip dari Ynet News pada 10 Oktober, tim mediasi Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Donald Trump disebut berhasil menciptakan titik temu, sehingga baik Israel maupun Hamas dapat mengklaim keberhasilan masing-masing meski kemenangan ini disebut hanya kemenangan semu. Sebelumnya, Trump menugaskan Steve Witkoff untuk memastikan perjanjian itu berjalan tanpa pihak yang merasa dikalahkan, sehingga Israel dinilai sukses mendapatkan hal yang selama ini dianggap mustahil, yakni pembebasan seluruh sandera yang masih hidup dan sebagian jenazah tanpa harus menarik pasukan dari jalur Gaza sepenuhnya. Pasukan pertahanan Israel tetap menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza, termasuk zona penyangga untuk mencegah serangan Hamas di perbatasan. Sementara itu, Hamas disebut memperoleh penghentian serangan, serta jaminan tidak akan ada serangan baru selama proses pembicaraan tahap lanjut dari kesepakatan Trump berlangsung. Di satu sisi, pengamat menilai tanpa keterlibatan nyata dari negara-negara Arab dan otoritas Palestina, kesepakatan ini bisa menjadi jeda sementara sebelum perang berikutnya. Kesepakatan gencatan senjata Gaza yang digagas Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump dilaporkan memicu perpecahan di internal pemerintahan Israel. Para pemimpin Israel disebut berselisih pandangan soal isi kesepakatan yang didukung Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer. Perjanjian itu mencakup penghentian perang, pertukaran tawanan, serta penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap. Mengutip dari Al-Mayadin pada 10 Oktober, Menteri Kehakiman Yair Levin, satu di antara sekutu terdekat Netanyahu, memuji kesepakatan tersebut. Ia menilai pembebasan para sandera adalah momen bersejarah bagi Israel. Sementara penolakan keras datang dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Ia mengaku khawatir pembebasan tahanan Palestina akan memunculkan generasi baru pemimpin teroris. Smotrich menolak bergabung dalam perayaan kesepakatan dan menilai kebijakan itu beresiko bagi keamanan Israel. Smotrich juga menolak rencana Amerika yang mengarah pada kenegaraan Palestina, menyebutnya sebagai bentuk kembali pada kebijakan lama yang gagal. Di satu sisi, Menteri Pemukiman Orit Strok ikut mengancam akan keluar dari pemerintahan. Ia menilai tetap berada di kabinet yang menurutnya berkompromi terhadap keamanan nasional adalah tindakan yang tak bermoral.